Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini sehat ya. Ketemu lagi di channelnya saya yang masih membahas tentang seputar kompor gas. Nah, hari ini saya akan membuat video berdasarkan dari pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang di sini yang mungkin sebagian ada yang memang mengeluhkan kompornya kenapa bisa mati atau susah hidup. Nah, di video kali ini saya akan bahas secara tuntas faktor atau penyebabnya yang kalian harus perhatikan, dan ini terutama juga buat untuk para pemula ya yang mau belajar teknisi kompor gas. Ini kalian di video ini saya akan membahasnya, jadi jangan di skip ya supaya kalian tidak gagal paham. Jadi nonton sampai full dan nonton sampai habis. Oke, saya ucapkan juga terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe dan yang sudah share video ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Oke, amin. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, check it out. Nah, teman-teman, ini di videonya langsung saja ya. Ini sudah ada satu paket mesin kompor gas. Ini termasuk jenis kompor gas yang universal ya. Artinya seperti yang mungkin kalian gunakan ya, kecuali dia Rinnai ya, modelnya berbeda. Tapi kalau ini kayak Quantum ya, atau kompor-kompor Cina yang lainnya ya hampir sama ya jenis mesinnya seperti ini. Dan ini sudah saya rangkaikan seperti ini agar kita lebih mudah untuk mempelajari kendalanya ya. Nah, di sini ini sudah saya pasangkan juga ke gas, dan ini mesinnya ini normal ya. Ini saya tes seperti ini, dia hidup ya, apinya menyala normal, tidak ada masalah. Nah, cuman yang akan kita bahas ini adalah kenapa kompor kalian bisa bermasalah sampai tidak bisa mengeluarkan atau bisa menyala gasnya ya. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya di kolom komentar, dan ini saya buatkan videonya. Nah, yang pertama harus kita ketahui, jika kalian mungkin ingin belajar atau memperbaiki kompor gas sendiri di rumah ya, atau mau belajar juga menjadi teknisi ya untuk teknisi kompor gas. Jadi yang kalian perhatikan itu ada beberapa faktor kenapa kompor itu bisa tidak mengeluarkan api atau tidak bisa menyala ya. Yang pertama itu adalah pengaruh dari regulator yang vakum ya. Jadi cirinya regulator vakum itu ketika kita pasang jarumnya naik di sini, tapi dia gasnya tidak mengalir ke kompor, atau dia hanya berhenti di saat di regulator saja. Jadi itu bisa menjadi penyebab utama pertama ya, kompor kalian bisa tidak menyala. Nah, cirinya bagaimana? Ketika kalian buka kompornya seperti ini ya, anggap saja buka ini tidak ada suara gas yang keluar. Tapi kalau ini kan normal ya, tidak ada keluar gas. Tapi kalau misalkan posisinya seperti itu kalian jangan dibongkar kompornya ya. Kompor tidak ada masalah. Ini nanti kalian bisa bongkar dari regulatornya. Nah, untuk cara memperbaikinya saya sudah siapkan ya, di video sebelumnya sudah saya buatkan bagaimana cara mengerjakan atau cara memperbaiki regulator yang macet atau tidak mau mengeluarkan gas ya. Videonya sudah ada, nanti kalian tinggal kepoin aja ya di video saya sebelumnya. Nah, itu selanjutnya yang pertama. Nah, yang kedua itu ada faktor dari kotor ya, pengaruh karena kita pemakaiannya sudah lama, itu biasanya terjadi kotoran yang menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk itu di bagian mana? Di bagian di plat ininya. Nah, biasanya sih kotorannya bukan kotoran kayak mungkin batu atau semacamnya. Ini biasanya bekas bumbu masak atau dia sarang laba-laba yang sering menyerang di dalam. Jadi dia kalau sudah masuk di bagian plat ditembak ini, dia tidak mau mengalirkan gasnya secara normal ya. Contohnya akan saya buktikan, ini kan normal ya. Ini saya tutup seperti ini ya, saya kasih masuk di sini. Ini saya kasih masuk di sini seperti ini. Ini kotorannya ya, anggap saja ini kotoran, ini gabus yang saya isi ya. Ini gas ada oke ya. Jadi yang kedua tadi ini ya, masalah kotor di bagian plat api tembak ya. Jadi caranya bagaimana ya, tinggal kalian bersihkan aja. Boleh kalian tusuk ya, kalau punya cotton bud boleh kalian tusuk seperti ini juga supaya kotorannya keluar atau supaya bersih, atau boleh juga kalian pakai kawat. Nah, ini caranya biar lebih mudah, kalian bisa angkat seperti ini ya, supaya kotorannya tuh langsung keluar. Kalian perhatikan, menjadi isi platnya dikasih naik dulu sedikit, baru dikasih keluar. Nah, sudah keluar ya, sudah kelihatan kotorannya. Nah, ini ya yang saya isi tadi ya, sudah keluar. Jadi sebenarnya cuma hanya masalah di situ saja sih yang paling sering ya, paling sering ini tuh yang paling sering memang. Nah, kita tes lagi, ini sudah normal kembali ya, sudah hidup.
Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu perhatikan kalau misalkan posisinya ini sudah bersih tapi tetap tidak mau hidup, itu lihat percikan di bagian pemantiknya ini. Ya, percikannya biasanya kalau sudah lemah dia agak buram-buram ya warna ini keluar apinya. Itu nah kalau misalkan kendalanya seperti ini sudah terjadi di bagian pematik, jalur pematik sini, itu kalian bisa ganti pemantik atau di bagian kabelnya ini. Tapi sih kalau pemantik sih rata-rata paling jarang ya, kecuali dia kalau sudah pecah. Itu kebanyakan tuh di kabel pemantik karena ini memang sensitif, dia tidak bisa basah atau kena air ya. Itu seperti itu kalau untuk jenis yang universal. Nah, selanjutnya yang berikutnya itu dia setelan plat dengan jarak pemantik ini tidak pas ya, atau mungkin karena kesenggol atau berubah dia posisinya atau pernah mungkin dibongkar orang ya. Itu biasanya terjadi perubahan di sini, terjadi pergeseran sehingga tidak pas dan ini kalian bisa setel ya. Tapi kalau biasanya tidak pernah kalian bongkar, itu ini paling jarang ya, biasanya setelannya itu sudah pas memang dari setelan pabriknya ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau ini saya sarankan kalau kalian memang untuk memperbaiki kompor gas, jangan dirubah-rubah ya kalau setelannya dia sudah memang standarnya awalnya menyala dia dengan setelan seperti ini, jangan dirubah-rubah dia punya setelan platnya ya, itu saja. Nah, yang berikutnya itu dia bisa penyebabnya dari spuyer api tembak ini yang menyumbat ya, yang menyumbat. Nah, caranya kalau untuk mengetesnya itu nanti kalian putar seperti ini ya, ditekan seperti ini dia harus menyala apinya seperti ini. Nah, biasanya kalau dia ininya tersumbat itu tidak akan menyala di api tembaknya. Jadi ini kan karena normal ya, jadi hidup ya. Jadi biasanya itu kalau kalian cetek gas ada keluar tapi dia tidak mau hidup, kalian coba pancing korek ya, ininya di bagian sini dipancing pakai korek. Nah, kalian juga bisa gunakan api tembak ini ya kalau kalian merasa maksudnya tidak berani ya. Ini putar seperti ini ya, seperti ini. Baru ini ditekan, baru dikasih pancis ya. Nah, seperti ini. Jadi dia harus menyala ya, harus menyala seperti itu. Jadi itu saja penyebabnya yang paling sering kita temui di lapangan ya. Jadi semoga ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua ya, bahwa kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama itu kompor Anda bisa tidak hidup karena vakum atau regulator yang tidak mengalirkan gas ya, karena tertahan di regulator ya. Kalian bisa lihat nanti videonya cara kalau memang saat ini di rumah kalian ya regulatornya mampet atau macet ya, ada videonya sudah saya buat di video sebelumnya, kalian tinggal scroll aja nanti ya di channel saya. Nah, yang kedua tadi ini kotor dia bagian corong plat ya, plat api tembaknya ini. Jadi ini nanti kalian harus sering bersihkan memang, dan biasanya sih apalagi kalau kompor jarang digunakan ya, ini sarang laba-laba biasanya sering bersarang. Nah, yang berikutnya itu jalur pemantik ya, kabel pemantik atau NTK-nya itu yang sudah memang magnetnya habis. Nah, yang terakhir spuyer dari bagian api tembaknya yang bermasalah. Kalian bisa buka atau kalian memang tidak mau buka, kalian bisa tarik ini ke atas, kalian bisa tusuk-tusuk pakai jarum ya, tapi usahakan ya jarumnya harus sesuai dengan lubang spuyer ini, jangan terlalu besar ya, karena nanti kalau terlalu besar dia biasanya untuk tembakannya jadi berubah ya dia kualitas tekanannya. Jadi itu saja ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dan semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya ya, dan saya bisa memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi ya. Jika kalian memang suka video ini silahkan kalian like, dan jika kalian tidak suka video ini silahkan kalian dislike ya. Ini ada acara latihan drum band yang jadi agak ribut. Oke, sekian saja, terima kasih, sampai jumpa, bye bye.